Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Pokok bahasan kita masih senyawa turunan alkana atau senyawa karbon. Pada pertemuan ini kita akan membahas aldehid atau alkanal dan keton atau alkanon. Aldehid atau alkanal adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CHO. Gugus CHO menggantikan salah satu gugus H dalam rantai hidrokarbon alkana. Jadi, alkana yang hanya diganti CHO ya. Jadi alkanal jadi RCHO. Di mana R-nya adalah CnH2n plus 1 CHO. Sekarang tata nama alkanal. Suku pertama, R-nya diganti oleh H. Sehingga akan jadi seperti ini. HC rangkap OH. R-nya H. Sehingga menjadi, nah tulisan CHO bisa tulis tadi C rangkap O ke atas H. Itu alkanal. Biar kalian tidak asing. Bisa tulis CHO, jangan tulis COH. Nanti keliru dengan alkohol. CHO atau HC ke atas rangkap OH. Namanya seperti suku pertama pada alkana metana diberi airan al, metanal. Dan nama aldehidnya suku pertama itu ada namanya formaldehid. Kemudian baru suku yang kedua C-nya diisi C-nya 1. C-nya 1 berarti hanya 3 C rangkap OH. Jumlah seluruhnya C-nya 2 berarti namanya etanal. Nama aldehidnya adalah asetaldehid. C-nya 3, R-nya diisi C-nya 2. C-nya 2 berarti hanya 5 C atau CH3, CH2, C rangkap OH. Keseluruhan jumlahnya 3 berarti namanya propanal. Nama aldehidnya berarti propionaldehid. Sekarang langsung pada isomer alkanal. Dimulai pada C keseluruhan jumlahnya 4. CH3, CH2, CH2, C rangkap OH. Sehingga namanya adalah C-nya 4 berarti namanya butanal. Butanal, kemudian nama aldehidnya itu adalah butyraldehid. Kemudian yang C-nya 3 ini saya buat, yang C-nya 3 di sini, saya buat cabang. Tetap C alkanalnya ini, gugus alkanalnya tetap di sebelah, ya. Sebenarnya bisa juga sebelah kiri atau sebelah pinggir pokoknya ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi umumnya biasanya tulis sebelah kanan. Dibuat ini cabang sehingga akan jadi seperti ini. C rangkap OH-nya alkanalnya tetap sebelah kanan. Sehingga nama yang terpanjang pada akhirnya adalah 1, 2, 3 dari yang aldehidnya. 1, 2, 3 berarti propanal. Dan ini ada cabangnya metil pada nomor 1, 2. Sehingga namanya 2-metil propanal. Nama aldehidnya ini adalah bentuk iso. Di isobutyraldehid. Maka alkanal yang semua C-nya berapa? 1, 2, 3, 4 hanya 5, 7, 8, O-nya 1. Jadi C4H8O mempunyai 2 isomer. Untuk alkanal yang lain, bisa kita lihat di sini. HCHO tadi namanya trivialnya, nama formaldehid, yupaknya menurut aturan, ya, aturan secara umum, itu namanya tadi apa? Metanal. CH2, CHO, asetaldehid atau etanal. CH3, CH2, CHO, propionaldehid atau propanal, ya itu depan gambar saya. Kemudian CH3, CH2, CH2, CHO, butyraldehid atau butanal. CH3, CH2, 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 CHO, varelaldehid atau pentanal. CH3, CH2, 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 CHO, caproaldehid atau heksanal. Sekarang sifat-sifat aldehid.
Yang pertama sifat fisis dulu. Pada suhu kamar, metanol merupakan gas yang berbau tidak enak, menyesakkan dan menyakitkan apabila terhirup. Suku-suku lainnya berupa cairan, makin panjang rantai C-nya, makin harum baunya, seperti bau bunga-bungaan dan buah-buahan, sehingga beberapa senyawanya digunakan untuk pewangi. Metanol dan etanol larut dalam air, sedangkan alkanal yang lain suka larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Sekarang sifat kimia aldehid. Yang pertama reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu berarti reaksi dengan O, sebenarnya reaksinya ini bereaksi dengan KMNO4 atau dengan K2CrO2 dalam suasana asam. Tapi nanti ditulis cukup dengan O saja ya. Jadi, seperti ini alkanal RC rangkap OH. Nah, dioksidasi cukup tulis O saja. Jadi, sebenarnya tadi reaksinya dengan KMNO4 atau K2CrO2 atau dengan dalam suasana asam. Kan menghasilkan asam alkanoat RC rangkap O OH. Nah, itu asam alkanoat. Contohnya adalah R-nya misalkan diisi C2H5, C rangkap OH. Jadi keseluruhan jumlahnya 3 propanal. Propanal dioksidasi akan menghasilkan jadi O-nya masuk ke dalam H ya, masuk dalam H di sini sehingga menjadi C2H5COOH atau namanya adalah asam propanoat. Kemudian reaksi dengan larutan Fehling. Fehling adalah oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali aldehid. Fehling A adalah CuSO4, sedangkan Fehling B adalah campuran larutan NaOH dan kalium natrium tatrat. Reaksi Fehling dibuat dengan mencampurkan dua larutan tersebut jadi Fehling H dan Fehling B sehingga memperoleh larutan berwarna biru tua yaitu CuO. Alkanal RC rangkap OH dengan tadi Fehling A dan Fehling B cukup ditulis 2 CuO yang berwarna tadi biru tua ya. Sini berwarna biru tua dan menghasilkan asam alkanoat RC rangkap OOH. Nah, dan Cu2O berupa endapan es merah bata. Seperti dalam gambar di sini. Ini adalah tadi apa? Perhatian Fehling setelah diberi alkanal akan berikan ini asam alkanoat dan endapan merah bata. Seperti bata ya. Kemudian aldehid bisa mengadakan reaksi dengan larutan Tollens. Reaksi Tollens terbuat dari AgNO3 dan amonia berlebihan disebut dengan nama perak amoniakal. Oke, cukup ditulis RCOH alkanas plus Ag2O membentuk RC rangkap OOH asam alkanoat dan 2Ag endapan berwarna cermin perak. Seperti gambar dilihat seperti ini. Alkanal yang diberi Ag2O, ini warnanya seperti ini, kemudian ini menjadi warna cermin perak. Yang kedua, reaksi reduksi. Reaksi reduksi terhadap aldehid menghasilkan alkohol primer. Ada alkanal RC rangkap OH plus H2 menghasilkan alkohol primer. Ini sudah dibahas pada waktu kita membahas alkohol dan ether. Pada propanal C2H5 alkanalnya ya, C rangkap OH plus H2 akan menghasilkan C3H7OH atau 1 propanol. B. Reaksi aldehid dengan reaksi Grignard RMGX menghasilkan garam magnesium. Apabila dihidrolisis menghasilkan alkohol sekunder. Alkanalnya arsen CH C rangkap OH, reaksi gasnya per RMGX menghasilkan reaksi perantara dulu R arsen C, atasnya OMGX, H, bawahnya R. Bentuk R arsen C OH HR. Kemudian plus Mg2 positif plus X-. Contohnya di sini adalah etanal asetaldehid CH3C rangkap OH dengan reaksi berikutnya C2H5 MgCl menghasilkan CH3C
atasnya OMgCl, H bawahnya C2H5. Dan menghasilkan CH3COH, H bawahnya C2H5. Kalau kita perhatikan di sini dari CH3 ya 1, kemudian C2, kemudian ke bawahnya C2H5 sehingga jumlahnya adalah kita ini CH3, C2, 3, 4. Nah, berarti buta 0, O-nya pada nomor 2. 2 butanol dan Mg2 positif plus Cl-. Reaksi aldehid dengan HCN menghasilkan cyanohidrin. RC rangkap OH alkanal plus HCN menghasilkan RCOH HCN. Sekarang pembuatan alkanal. Yang pertama dengan reaksi oksidasi alkohol primer yang sudah dibahas pada alkohol. Alkohol dioksidasi akan menghasilkan alkanal. Contohnya metanol dioksidasi akan menghasilkan metanal atau formaldehid plus H2O. Yang kedua reaksi ester dengan reaksi Grignard. RC rangkap O, O arsen alkil alkanoat dengan reaksi Grignard, R arsen NGI menghasilkan HC rangkap OR alkanalnya dan R arsen OMGI. Kita lihat di sini etil metanoat HCO OC2H5 plus reaksi Grignardnya C2H5MGI akan menghasilkan propionaldehid HCO C2H5 plus C2H5O MgI. Kegunaan aldehid yaitu formaldehid merupakan aldehid yang paling banyak diproduksi dan mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai membuat formalin. Jadi formalin itu adalah aldehid yang dilarutkan di dalam formaldehid yang dilarutkan dalam air. Maka biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan ya. Sebenarnya ini tidak boleh. Nah, digunakan untuk mengawetkan makanan. Misalnya untuk mengawetkan spesimen biologi di laboratorium biologi. Dan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset. Nanti pada akhir kelas 3 kalian, kelas 12 akan mengenal jenis plastik. Ada plastik adalah plastik termoset. Plastik yang tidak mudah meleleh pada pemanasan, jadi tidak didaur ulang. Misalnya pada melamin. Asetaldehid atau etanol merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan industri, misalnya pada polivinil asetat (PVA) yang digunakan sebagai bahan lem dan paraldehid sebagai obat penenang. Beberapa jenis aldehid lain, misalnya sinamaldehid, merupakan zat yang memberikan aroma khas pada kayu manis, dan vanilin yang merupakan senyawa aldehid yang memberi aroma khas pada buah vanili. Itu antara lain aldehid ya. Sekarang kita mengenal keton atau alkanon. Adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil CO. Gugus CO ini jadi mempunyai dua tangan, akan mengikat dua gugus alkil RCOR. Nanti bisa sama, bisa juga berbeda. Alkanon ini rumus umumnya adalah RCO R arsen. Jadi R arsen bisa sama, bisa juga berbeda. Tata nama alkanon. Alkanon suku yang terendah C-nya 3 karena harus mengikat C sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kalau sebelah kirinya bisa isi dengan CH3, R aslinya juga sama CH3 sehingga CH3 C rangkap O CH3. Nama ketonnya menggunakan alkil keton. Alkilnya ini CH3 sebelah kiri, sebelah kanan juga CH3, sebelah kanan juga CH3 sehingga sama-sama metil digabungkan menjadi dimetil. Ini adalah ketonnya. Dan namanya adalah dimetil keton. Nama alkanonnya C-nya dijumlahkan semuanya. C-nya di sini berapa? 1, 2, 3. Berarti propanon. On-nya pada nomor berapa? Karena jumlahnya sama dari kiri kanan sama nomor 2 ya. Berarti 2 propanon. Tapi biasanya kan suka yang terendah, 2-nya tidak usah ditulis. Sekarang kalau yang sebelah kiri diisi dengan C2H5, sebelah kanannya diisi dengan CH3. Nama ketonnya yang kiri namanya etil, yang kanan namanya metil. E-nya disebut lebih dulu ya, etil, metil, baru keton. Nama alkanonnya C-nya sebenarnya dihitung. C-nya 2 ditambah C-nya 1, CH3, sebenarnya jumlahnya 4. Ini namanya adalah butanon.
O-nya pada nomor berapa yang terdekat? Kita baca dari kiri 1, 2. Jadi namanya 2 butanon. Kemudian isomer alkanal. Saya buat C-nya, ini kan sudah berapa? 4, saya buat 5. 5 dengan sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama C2H5. C2H5, C rangkap O, C2H5. Nama ketonnya ini apa? Etil, sebelah kanan juga sebelah kanan etil, sebelah kiri etil. Berarti dietil keton. Nama alkanonnya semula jumlahnya 5, berarti pentanon ya. Pentanon O-nya pada nomor berarti berapa? 1, 2, 3 ya, sama dari kanan juga sama. Berarti namanya 2 nomor 3 ya, 3 pentanon, lupa saya. Kemudian yang sebelah kiri C-nya 1, sebelah kanan jumlahnya 3. Tetap semuanya jumlahnya 5. Sebelah kiri namanya metil, sebelah kanan namanya propil. Ya, nama ketonnya. M dengan P lebih dahulu P, berarti propil metil keton. Nama alkanonnya C-nya semuanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti apa? Pentanon. O-nya pada nomor yang terdekat 1, 2. 2 pentanon. Kemudian ini kan ya C37 ini dibuat lurus ya. Kan kalau saya buat cabang kan jadi seperti ini. Kemudian nama ketonnya berarti ini metil. Ini adalah isopropil. I lebih dahulu ya, berarti isopropil metil keton. Kemudian nama alkanonnya C-nya semuanya berjumlah 1, 2, 3, 4. Butanon ya. Butaonnya pada nomor 2. Metilnya pada nomor 3. Jadi yang terdekat dari ketonnya. 1, 2, 2 butanon. Ini nomor 3 metil atau 3 metil 2 butanon. Sehingga isomer alkanon C-nya jumlahnya berapa? C-nya 1, 2, 3, 4, 5 hanya jumlahnya 10, O-nya jumlahnya 1. C5H10 mempunyai 3 isomer. Sekarang yang B, sifat-sifat keton. Sifat fisik keton. Keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Keton suku sedang merupakan zat cair yang sukar larut dalam air, sedangkan keton suku tinggi merupakan zat padat. Cairan aseton atau disebut dengan propanon mudah menguap dan beracun serta mematikan saraf. Sifat kimia keton. Yang pertama, reaksi reduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Sudah dibahas pada alkohol dan eter. R, C rangkap O, R keton dengan direduksi dengan H2 menghasilkan RCOHR dengan katalis LiAlH4. Contohnya pada 2 propanon dengan H2 dengan katalis LiAlH4 menghasilkan 2 propanol. Keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan reaksi Tolen. Sifat ini digunakan untuk membedakan keton dan aldehid atau sebaliknya. Sekarang yang ketiga, reaksi keton dengan reaksi Grignard RMGX menghasilkan garam magnesium. Apabila dihidrolisis akan menghasilkan alkohol tersier. Keton alkanon RC rangkap O R arsen plus arsen 2 plus AMGX menghasilkan RC OMGCl R arsen bawahnya R arsen 2 membentuk RCOH R arsen bawahnya R arsen 2 plus Mg2 positif plus X-. Contohnya 2 propanon CH3C rangkap O CH3 dengan CH2H5MgCl membentuk CH3COMgCl CH3 bawahnya C2H5. Perantaranya ya, kemudian membentuk senyawa 2-metil-2-butanol CH3COH CH3C2H5. Kalau kita perhatikan di sini ya, CH3 1 2 3 4. Pada nomor 2 ada OH dan nomor 2 ada metil. Makanya namanya 2-metil-2-butanol dan Mg2 positif plus Cl-. 4. Reaksi keton dengan HCN akan menghasilkan cyanohydrin. Arsen C rangkap OR alkanan plus HCN menghasilkan R arsen COH RCN. Sekarang ini perbedaan keton dan
aldehid. Reaksi oksidasi, keton tidak teroksidasi. Aldehid mudah teroksidasi. Reduksi, keton menghasilkan alkohol sekunder, pada aldehid menghasilkan alkohol primer. Reaksi Tolen, keton tidak bereaksi, pada aldehid bereaksi menghasilkan cermin perak. Reaksi Vehling, keton tidak bereaksi, pada aldehid menghasilkan endapan merah bata. Sekarang pembuatan alkanon. Yang pertama dengan reaksi alkohol sekunder. Alkohol, R alkohol sekunder ya, R arsen, CHOH, R2 alkohol sekunder, dioksidasi. Ininya nanti ada O-nya ya, menghasilkan alkanon R1 C rangkap O R2 plus H2O. Contohnya pada propanon, dioksidasi ini ada O-nya, ya contoh yang sudah pada waktu aldehid, pada waktu alkohol dan eter, masukkan 2 propanon. CH3 C rangkap O CH3 plus H2O. Destilasi kering garam alkanoat. R arsen C rangkap O ONA plus R2 C rangkap O ONA. R-nya yang satu beda akan menghasilkan R1 C rangkap O R2 plus Na2CO3. Contohnya natrium etanoat. Ini garam kering harusnya asam etanoat. Hanya diganti Na berarti natrium etanoat. Karena C-nya 2 ya. Dan dengan natrium, C-nya 2. Natrium propanoat ini C-nya 3 akan menghasilkan 2 propanon. Satunya di CH3, satunya lagi ini C2H5. O-nya masuk pada Na sehingga terbentuk Na2CO3 atau natrium karbonat. Nah, sekarang yaitu kegunaan keton. Senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut misalkan pada pelarut cat kuku. Jadi kalau kalian kitekan ya, nah dibersihkan dengan menggunakan aseton. Dan untuk membersih kaca, aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya prespek sejenis plastik, bisphenol plastik, dan untuk membuat kloroform obat bius, iodoform itu pada seperti betadin dan isoprena. 2 hormon dalam tubuh manusia, misalkan testosteron, progesteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Kita lihat di sini, ini adalah aseton pembersih kuku, kemudian ini adalah tadi prespek sejenis plastik, dan bisphenol plastik seperti pada botol ya, botol tempat minum. Jadi kita sudah membahas aldehid dan keton. Sekarang isomer fungsional antara aldehid dan keton. Kita perhatikan di sini pada rumus struktur propanal dan kita lihat lagi rumus struktur pada propanon. Pada propanal kita lihat C-nya berapa? Propanal C-nya 3 ya, hanya 3 tambah 2, 5, 6, O-nya 1. C-nya 3 hanya 6, O-nya 1. Sekarang pada propanon sama-sama C-nya 3, O-nya 1 hanya 6. Jadi dua struktur ini mempunyai rumus molekul sama yaitu C3H6O. Dengan gugus fungsional beda, yang satunya gugusnya aldehid, yang satunya adalah gugus keton. Sehingga merupakan isomer fungsional antara aldehid dan keton. Contoh lain di sini kalau C4H8O sebagai aldehid kita kenal propanal dan 2-metil propanal. Sebagai keton kita mengenal etil metil keton. Sehingga C4H8O mempunyai keseluruhannya mempunyai, kalau pertanyaan isomer fungsional berarti mempunyai 3 isomer. C5H10 mempunyai butanal, 2-metil butanal, 3-metil butanal, dan 22 dimetil propanal sehingga mempunyai berapa? 1, 2, 3, 4 pada aldehid. Dan pada keton mempunyai dietil keton, propil metil keton, dan isopropil metil keton ada 3. Jadi keseluruhannya C5H10O mempunyai isomer fungsional berarti ada 4 dan 3 ada 7 isomer. Dari sini berarti materi kita untuk aldehid dan keton sudah selesai. Seperti biasanya kalian catat, kemudian kalian kerjakan. Di sini ada 7 soal. Catat, kerjakan, foto, dan kirim. Saya kira cukup pertemuan kali kita ini. Jangan lupa ya,
Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.